Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat, namun Washington tidak langsung menarik pelatuk perang. Alih-alih melancarkan serangan cepat, AS justru memperdalam taktik dan memperkuat pengerahan aset militer di Timur Tengah. Langkah ini bukan tanpa alasan. Berbeda dengan Venezuela, pertahanan udara Iran dinilai jauh lebih kuat, berlapis, dan tidak mudah ditembus. Taktik apa yang sedang direncanakan AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Media Israel JNS menyebut AS mempersiapkan diri dengan memposisikan pasukan lebih dulu, membangun kemampuan, mempertahankan fleksibilitas, baru kemudian memutuskan bertindak. Hal ini tampak saat Washington dilaporkan telah mengirim aset militer besar-besaran ke Timur Tengah, termasuk kapal induk dan kelompok serang kapal induk. Jurnalis senior Israel Alex Straiman dalam artikelnya menyebut Washington tidak akan melakukan serangan sebelum semua kesiapan terpenuhi. Menurutnya, pergerakan peralatan militer tidak selalu berarti serangan akan terjadi segera, tapi juga tidak boleh diabaikan. Satu pertanyaan besar adalah apakah serangan militer benar-benar diperlukan? Straiman menilai, dari perspektif AS, hasil terbaik adalah jika rakyat Iran sendiri menggulingkan rezimnya, bukan intervensi langsung. Sejarah hubungan AS-Iran menunjukkan, narasi campur tangan asing selalu membentuk politik Iran. Jika rakyat Iran mampu melakukan revolusi sendiri, AS disebut lebih senang karena hal itu mengurangi propaganda rezim dan risiko perang regional. Jika intervensi militer terjadi, AS dianggap sudah memiliki pengalaman dari operasi sebelumnya sehingga tindakan tidak akan impulsif. Selain itu, Straiman menyebut operasi militer AS biasanya dirancang matang selama bertahun-tahun. Contohnya adalah operasi Midnight Hammer, serangan terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordow. Bom khusus 30.000 pon digunakan untuk menghancurkan bunker bawah tanah, menunjukkan rencana sudah disiapkan jauh hari. Operasi ini juga tidak berjalan sendiri. Israel disebut telah membuat kondisi yang memungkinkan keberhasilan, termasuk melemahkan pertahanan udara Iran. AS baru bertindak setelah peluang berhasil sangat tinggi. Pola yang sama terlihat pada operasi Absolute Resolve untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas yang dipersiapkan selama 6 bulan dengan latihan intensif dan pengumpulan intelijen. Ini berarti tidak ada tindakan segera, bukan berarti keraguan, melainkan menunjukkan kesabaran dan persiapan matang. JNS memperkirakan serangan terhadap Iran belum terjadi dalam waktu dekat, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa minggu ke depannya. Pendalaman strategi ini perlu mengingat AS dinilai lebih sulit menembus sistem pertahanan udara Iran daripada Venezuela. Sebab, Iran memiliki sistem yang lebih canggih, berlapis, dan menggabungkan teknologi dari Rusia, Cina, dan buatan dalam negeri. Di Venezuela, sistem pertahanan udara S-300VM dan Buk M2E gagal berfungsi, radar tidak terhubung, dan pasukan AS mudah menangkap pemimpin mereka. Sedangkan Iran mengoperasikan S-300 dan S-400 buatan Rusia, serta Haki-9B buatan Cina, juga sistem Bafar 373 yang ditingkatkan. Haki-9B memiliki jangkauan 300 km dan kecepatan Mach 4 dengan radar semi-aktif untuk menjejak target. S-400 Rusia lebih jauh hingga 400 km dan telah diuji operasional di Iran. Iran juga mengembangkan sistem dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Jaringan pertahanan udara hibrida ini lebih tahan terhadap serangan dan memberikan komplikasi besar bagi setiap rencana serangan udara AS. Kekuatan dan kedalaman sistem Iran membuat usaha menonaktifkannya jauh lebih sulit daripada Venezuela. Pertimbangan besar lain adalah bagaimana Iran bisa membalas, terutama terhadap Israel. Menurut Straiman, jika AS menyerang Iran, Israel bisa menjadi target utama. Israel sendiri sudah meningkatkan kewaspadaan dengan imbauan kepada warga dan persiapan sistem pertahanan sipil. Meski begitu, pertahanan rudal Israel masih menjadi tantangan serius. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mendorong AS menunda serangan, meski publik sering salah memahami peran Israel. Dari sudut strategis, Israel tahu kemenangan hanya mungkin jika rezim di Teheran jatuh. Menyerang kelompok proksi dukungan Iran tanpa menghancurkan rezim utama tidak akan menghentikan ancaman. Meski ada risiko balasan, Straiman menilai perang selalu membutuhkan biaya besar untuk mencapai tujuan. Lalu apa saja opsi militer AS di Iran? Menurut mantan Kolonel Korps Marinir AS, Mark Kensian,
Semua tergantung tujuan serangan. Ia menjelaskan, serangan militer tidak akan menghentikan pembunuhan demonstran, namun AS dapat menyerang pasukan keamanan seperti Garda Revolusi untuk memberi pelajaran dan memperingatkan kemampuan mereka. Ashok Swain dari Universitas Uppsala menambahkan, setiap aksi militer harus terbatas dan jelas tujuannya, misalnya melindungi pasukan AS atau sekutu. Ia menyarankan pendekatan pencegahan regional seperti pertahanan udara, rudal, dan keamanan laut dengan tindakan yang terpilih dan terdefinisi. Kedua ahli setuju bahwa penggunaan teknologi mahal seperti pesawat B-2 atau senjata khusus lebih banyak untuk target yang sangat terlindungi, tidak perlu untuk kondisi saat ini. Rudal Tomahawk dapat menjadi pilihan efektif untuk target terbatas. Mereka menambahkan, serangan semacam ini berisiko tinggi, sulit dikendalikan, mudah salah paham dan berpotensi memicu balasan terhadap pasukan AS dan sekutu di kawasan. Sementara itu, potensi dampak berbeda tergantung jenis serangan. Muhammad Islami dari European University Institute mengingatkan, serangan militer AS bisa memberikan keuntungan minimal, tapi meningkatkan ketidakstabilan regional, memperkuat tekad Iran, dan menyebarkan rasa tidak aman di Timur Tengah. Swain menegaskan, serangan yang terlalu luas dapat menyebabkan eskalasi, menguatkan garis keras dan mengancam warga sipil. Kensen menyarankan serangan terbatas, misal menyerang markas atau pangkalan pasukan keamanan tidak di daerah demonstran. Di samping itu, apakah mungkin AS menargetkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei? Penangkapan Maduro di Caracas bukan patokan untuk Iran. Para ahli berkeyakinan taktik serupa tidak tepat untuk Khamenei. Mereka menyebutkan alasan seperti struktur internal Iran, jarak geografis, dan loyalitas tinggi Garda Revolusi. Kensian menambahkan, AS juga tidak memiliki pasukan atau waktu persiapan yang cukup dan target lebih jauh dari Teluk Persia. Mengingat pilihan militer terbatas, jalan non-militer dinilai lebih tepat. Swain menyebutkan beberapa pilihan, seperti tekanan finansial pada entitas terkait penindasan, pertahanan rudal dan keamanan laut untuk mengurangi pengaruh Iran, dan diplomasi dengan iming-iming atau ancaman. Dukungan halus untuk warga Iran, seperti memulihkan akses internet, akan lebih efektif daripada aksi militer yang mungkin membuat Teheran menyalahkan pengaruh AS. Islami menekankan, pilihan berkelanjutan harus berdasarkan hukum internasional, diplomasi, dan lembaga multilateral untuk mencegah ketidakstabilan jangka panjang. Ketika pertahanan Iran tak bisa ditembus dengan serangan cepat, AS memilih jalan yang lebih sabar dan terukur. AS memposisikan pasukan lebih dulu dan membuka banyak opsi. Dengan demikian, apakah AS tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerang? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.